أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون صدق الله العظيم. Bat, saya lihat setiap hari kamu kok pakai batik terus. Walah, iya Mal, saya memakai baju batik karena saya mengikuti sunnah Rasulullah. Loh, kok bisa? Rasulullah kan tidak pernah memakai batik. Dan setahu saya, batik itu kan pakaian khas Indonesia. Iya, betul kamu Mal. Saya memakai batik sebagai bentuk kecintaan saya terhadap Indonesia. Sama halnya Rasulullah memakai jubah sebagai wujud kecintaan beliau terhadap negaranya. Karena jubah adalah pakaian khas negara beliau, seperti yang pernah dikatakan oleh Bapak Bidan. Sebagaimana telah dikatakan oleh Kiai Haji Rasulullah, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman, maka kita selaku santri Nusantara harus menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Oh, gitu ya. Makasih, Bat. Saya mau ada dulu. Oh, iya silakan Mal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SH MH dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan dan membagi rezeki, dan Allah pula yang mengizinkan saya di sini untuk berbagi materi. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita curahkan kepada suri tauladan umat manusia yang membawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Tiada lain yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya nama Umi Wahidah dengan NIM 223111114 menyampaikan sedikit materi tentang hubbul waton minal iman. Para pejuang dahulu telah berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raga, bahkan sampai nyawanya untuk mengusir para penjajah dari tanah air Indonesia. Mereka bersatu hanya untuk satu cinta, yaitu merdeka Indonesia. Kemudian setelah negara ini merdeka, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berikan untuk bangsa ini? Apa bukti cinta kita kepada tanah air Indonesia ini? Teman-teman yang berbahagia,
Hubul watan minal iman merupakan perasaan bangga karena memiliki bangsa dan negara. Perasaan itu diwujudkan dengan adanya rela berkorban untuk melindungi bangsa dari bahaya dan ancaman. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kota Mekah dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wa arzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umattimuhu qalilan tsumma ittarahu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah, negeri ini aman, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan namun sementara, kemudian akan aku siksa di dalam azab, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengekspresikan kecintaannya terhadap kota Mekah, yang di dalam hadis yang berbunyi, demi Allah, sesungguhnya kota Mekah adalah sebaik-baik tempat Allah, dan tanah itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darinya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, oleh karena itu kita harus mencintai tanah air ini sebagai perwujudan untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna penting dari arti hubul watan minal iman. Lalu apa tugas kita sekarang? Apakah kita juga harus sama seperti orang-orang dahulu? Kita harus perang, kita harus menumpahkan darah, kita harus mati? Tidak. Sebagai seorang pelajar, tugas kita adalah belajar dengan baik, belajar dengan benar. Dan kita sebagai seorang pelajar yang baik memang harus dengan cara mengisi pembangunan bangsa dengan prestasi-prestasi yang mumpuni dan berakhlak mulia, agar kita bisa terus mencintai, merawat, dan melestarikan tanah air ini dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum